Shalom, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur karena kemurahan Tuhan saja kita bisa kembali ada dalam ibadah online seperti ini. Dan saya percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat yang membawa kita akan semakin hidup seperti yang Tuhan mau. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Allah Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah mengurapi kami, mempersiapkan hati kami untuk dibimbing lewat kebenaran firman-Mu. Karena itu, biarlah urapan, anugerah, hikmat, dan pewahyuan-Mu turun atas kami semuanya, dan biarlah Engkau saja yang bekerja dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan tema kita pada saat ini adalah rumput gembala. Sekali lagi, rumput gembala. Saudara, dalam tema ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ya berkenaan dengan tema ini. Yang pertama adalah pemberian Tuhan bagi gereja Tuhan. Ya, yang pertama adalah pemberian Tuhan bagi gerejanya. Yang kedua, Yesus gembala agung atau gembala utama. Yang ketiga, gembala dan makanan rohani. Saudara, kita akan langsung masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pemberian Tuhan bagi gerejanya. Kita akan membaca terlebih dahulu dalam Efesus pasal keempat ayat 11 sampai 16. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara kasih dalam Tuhan, bagian pertama ini pemberian Tuhan bagi gerejanya. Ya, ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, Tuhan memberikan 5 jawatan kepada gereja Tuhan, yaitu rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Itu artinya Tuhan tidak memberikan satu orang dengan jawatan rasul, tapi karena semua disebut dengan bentuk jamak, yaitu rasul-rasul, nabi-nabi, gembala-gembala, pemberita Injil, dan pengajar-pengajar. Itu artinya ya, Tuhan berikan kepada gerejanya itu banyak jawatan-jawatan yang diberikan kepada Tuhan kepada seluruh gereja Tuhan, baik itu rasul, nabi, pemberita Injil, gembala maupun para pengajar. Nah, itu artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan punya proyek. Ya. Untuk gerejanya Tuhan punya proyek, dan proyek itu Tuhan mewakilkan kepada wakil-wakilnya, utusan-utusannya, mulai dari rasul sampai kepada pengajar. Ya, itu yang pertama. Tuhan berikan kepada gerejanya 5 jawatan. Ya, yang kedua, 5 jawatan ini diberikan untuk ya memperlengkapi dan membangun tubuh Kristus. Jadi 5 jawatan itu diberikan Tuhan, tujuannya adalah untuk memperlengkapi dan membangun gerejanya Tuhan. Ya. Sampai kapan? Sampai rencana Tuhan digenapi.
yaitu adanya kesatuan iman, ya, dan memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Artinya setiap orang, setiap gereja Tuhan diharapkan bisa mengenal Yesus dengan benar, ya, sampai mencapai kedewasaan rohani, sehingga iman anak-anak Tuhan atau gerejanya tidak lagi kanak-kanak rohani, saudara. Nah, itulah, saudara, dua hal yang saya sampaikan lewat bagian pertama ini. Tuhan memberikan 5 jawatan kepada gerejanya, yaitu untuk memperlengkapi dan membangun tubuh Kristus atau gerejanya sampai tingkat dewasa penuh dan bukan lagi anak-anak, ya. Itulah bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua, saya agak cepat bagian pertama dan kedua. Bagian kedua adalah Yesus adalah gembala utama atau gembala agung. Ya. Nah, dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18, ya, di sana digambarkan Yesus adalah gembala yang baik. Dan sebagai gembala yang baik, dia rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ya. Bahkan yang juga disampaikan dalam pasal 10 ayat 10, dia membedakan, Tuhan membedakan, ya, antara dia dengan iblis. Kalau iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi dia sebagai gembala yang baik memberikan hidup dan segala kelimpahan. Nah, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah gembala yang agung atau gembala yang utama. Nah, dalam bagian kedua ini ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, Yesus adalah gembala utama atau gembala agung bagi gereja Tuhan. Ayat 10 sampai ayat 11. Yang kedua, sebagai gembala utama atau gembala agung, Yesus bertanggung jawab penuh kepada gerejanya, ya, dalam rangka memberikan makanan secara rohani, juga memberikan makanan secara jasmani, juga anugerah untuk menyertai, melindungi umat Tuhan, ya, yang ada di dunia ini. Tuhan bertanggung jawab penuh sebab dia adalah gembala agung atau gembala yang utama, saudara. Bagian yang ketiga, ya, dari bagian kedua ini, Yesus adalah gembala yang agung atau utama, ya. Yesus mempercayakan pemeliharaan domba-dombanya yang ada di dunia ini kepada jawatan gembala. Kalau rasul itu punya tugas, ya, menyampaikan arahan kepada gerejanya. Gereja harus dibawa kemana? Gereja harus diarahkan kemana? Ya, itu adalah tugas rasul-rasul, saudara, apostolik. Sedangkan nabi-nabi itu menyuarakan suara Tuhan, nubuatan-nubuatan, penglihatan-penglihatan, menegur dosa. Itulah fungsi dari para nabi. Sedangkan pemberita Injil fungsinya adalah khusus, punya karunia khusus untuk membawa berita keselamatan, memberitakan Injil, ya. Itu khusus, karena khusus, jabatan khusus. Walaupun semua orang percaya juga harus menjadi saksinya Tuhan. Namun pemberita Injil khusus karunia untuk menyampaikan berita keselamatan kepada seluruh dunia. Sedangkan yang terakhir, para pengajar, ya, maksud saya ada 2 lagi, para pengajar adalah menyampaikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, ya, dengan teliti, sistematis, sampai titik komanya pun mungkin dibahas, karena memang seorang pengajar itu harus detail, harus dalam, harus sistematis, harus luas, harus semua disampaikan dengan benar. Itu para pengajar, saudara, agar pengajar dalam gereja tetap sehat, ya, bebas dari pengajaran palsu. Yang kelima, yang terakhir yang saya sampaikan untuk sebagai intinya adalah para gembala. Nah, para gembala fungsinya adalah menggembalakan umat Tuhan, dipercaya Tuhan untuk menggembalakan, memelihara orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus agar pertumbuhan imannya itu bisa berjalan dengan baik, mencapai kedewasaan penuh. Itu seorang gembala bertanggung jawab memelihara iman jemaat dan memberikan makanan rohani setiap hari, setiap waktu. Itulah tugas seorang gembala. Karena itu bagian yang kedua,
Yesus adalah gembala agung. Itu ada 3 bagian, saya ulangi. Yesus adalah gembala agung, gembala utama bagi gereja Tuhan. Yang kedua, Yesus sebagai gembala agung gereja, sebagai gembala utama, Yesus bertanggung jawab penuh terhadap makanan rohani, makanan jasmani, menyertai dan melindungi gereja Tuhan selama ada di dunia ini. Ya. Dan bagian yang ketiga adalah Yesus mempercayakan pemeliharaan domba-dombanya khusus kepada para gembala. Makanya di ayat 16 itu satu kawanan, satu gembala. Ya, itu juga menunjuk kepada Tuhan izinkan, ya, Tuhan izinkan gereja Tuhan itu ada dalam bentuk komunitas-komunitas, dalam bentuk kelompok-kelompok. Mungkin sekarang, mungkin organisasi, ya bisa mengarah ke situ, tapi itu terutama mengarah kepada kawanan domba, komunitas, kelompok. Nah, satu kawanan itu adalah satu gembala. Kenapa satu gembala? Karena Tuhan tadi berkata memberikan kepada gerejanya gembala-gembala. Artinya Tuhan itu juga menunjuk kepada kawanan demi kawanan dengan satu gembala, saudara. Ya, jadi bagian yang kedua adalah Yesus adalah gembala agung atau gembala yang utama. Bagian ketiga, saudara, ya, bagian ketiga yaitu gembala dan makanan rohani. Yang pertama tadi adalah Tuhan berikan kepada gerejanya pemberian-pemberian. Yang kedua, Yesus adalah gembala yang agung utama. Yang ketiga, sekarang bagian terakhir adalah gembala dan makanan rohani. Nah, kita baca dalam Yeremia pasal 3 ke 15 berkata, Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, hatinya Tuhan. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Ya. Nah, saudara lihat di sini, kata gembala-gembala diulangi 2 kali. Itu artinya, ya, Tuhan izinkan umat Tuhan itu ada dalam kawanan-kawanan, kelompok-kelompok, atau komunitas-komunitas. Dan satu kawanan itu ada satu gembala, ya, sesuai dengan Yohanes pasal 10 ayat 16 juga satu kawanan satu domba, ya, itu gambaran dari Kristus untuk semua domba-dombanya. Tapi di dunia ini, ya, gembala-gembala itu menunjuk Tuhan izinkan ada dalam satu kawanan-kawanan, komunitas-komunitas, dan satu kawanan atau komunitas itu satu gembala, ya. Namun saya baca juga dalam terjemahan New King James, saudara, ya, Yeremia pasal 3:15 ini, And I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. Ya. Yang menarik, itu ada kata-kata feed. Kalau LAI terjemahkan dengan kata-kata menggembalakan, tapi kata feed sendiri sesungguhnya artinya memberi makan, memberi makanan. Makanya kalau firman Tuhan itu diterjemahkan, bisa berarti begini, dan aku akan memberikan kepadamu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan memberi makanan rohani, memberi makan kepadamu lewat pengetahuan dan pengertian. Dengan pengetahuan dan pengertian. Nah, saudara perhatikan, itu artinya apa, saudara? Gembalalah yang bertanggung jawab memberi makanan rohani. Diwakilkan Tuhan, ya. Sedangkan kata knowledge and understanding itu artinya hikmat, ya, pewahyuan, pengertian, hikmat, kebenaran, firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, ya. Jadi saudara, lewat para gembalalah setiap domba-domba Tuhan, ya, itu mendapatkan makanan rohani, dan makanan rohani ini merupakan suaranya Tuhan. Merupakan tuntunan Tuhan, merupakan kehendak Tuhan, merupakan bimbingan Tuhan untuk menuju kepada berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Pertanyaannya, saudara, pertanyaannya, bolehkah menerima makanan rohani dari gembala lain gereja? Bolehkah? Jawabannya adalah boleh, saudara. Hanya sebatas menu tambahan. Namun makanan pokok jemaat itu hanya melalui gembala setempat, bukan gembala lain. Kan Tuhan izinkan satu kawanan satu gembala, ya.
Saudara boleh menerima makanan dari gembala lain, yang mungkin lewat YouTube, lewat apa saja, itu sebagai menu tambahan, ya, memperlengkapi saja. Tapi sebagai menu utama, suara utama, kehendak utama, rencana Tuhan utama, Tuhan menyampaikannya lewat gembala setempat, saudara. Ya. Karena itu dari gembalalah saudara mendapatkan suara tuntunan Tuhan yang utama, bukan dari gembala lain, saudara. Nah, pertanyaan kedua, bolehkah sering mendengar dan mengikuti khotbah-khotbah pendeta lain di YouTube misalnya? Jawabannya adalah boleh, saudara. Ya. Saudara tetap akan mendapatkan makanan rohani. Namun jika saudara tidak mengikuti khotbah-khotbah, ya, firman-firman yang disampaikan oleh gembala setempat atau gembala sendiri, maka saudara akan semakin jauh dari tuntunan dan kehendak Tuhan secara personal, secara pribadi. Karena sekali lagi, Tuhan menyatakan kehendak, rencana, tuntunan, arahan, ya, suaranya kepada saudara itu secara personal, secara pribadi. Dan itu Tuhan wakilkan lewat gembala setempat, bukan gembala lain. Maka kalau saudara mendengarkan khotbah-khotbah dari YouTube atau gembala lain, itu hanya menambah menu, tapi bukan sebagai arahan yang utama, bukan sebagai suara kehendak yang utama yang datang dari Tuhan secara personal, secara pribadi kepada saudara. Ya. Pertanyaannya, mengapa begitu Pak Pendeta? Karena saudara, ada dua prinsip yang penting yang tidak bisa dibantah. Yang pertama, Yesus mengenal domba-dombanya dan tahu cara menuntun domba-dombanya. Jadi yang pertama prinsip rohaninya adalah Yesus mengenal domba-dombanya dengan detail, bahkan memanggil sesuai dengan namanya. Itu artinya mengenal betul siapa anak-anaknya, siapa umatnya. Ya. Dan Tuhan tidak hanya mengenal betul, tapi juga tahu cara menuntun umatnya atau gerejanya. Itu Yohanes pasal 10 ayat 3 sampai 4. Dan Yohanes 10 ayat 3-4 ini saudara boleh baca di rumah saudara agar saudara yakin. Yang kedua, prinsip rohani yang kedua adalah, ya, prinsip yang pertama tadi, Yesus begitu mengenal siapa dombanya dan tahu cara menuntun dombanya. Prinsip yang pertama ini diwakilkan kepada para gembala, ya, artinya gembala-gembala setempat diwakilkan kepada mereka. Nah, itu artinya apa, saudara? Di mana apa yang disampaikan oleh para gembala itu adalah suara Tuhan secara khusus kepada saudara, tuntunan Tuhan secara khusus kepada saudara, ya, makanan pokok secara khusus kepada saudara, rencana Tuhan secara khusus kepada saudara, ya, kehendak Tuhan secara khusus kepada saudara, secara spesifik, ya, khusus, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara. Ya. Pertanyaan umum sekarang, saudara, pertanyaan umum, ya. Bolehkah jemaat pindah ke gembala lain? Jawabannya adalah boleh, dengan alasan yang benar dan prinsipil. Misalnya, saudara pindah keluar kota karena pekerjaan. Saudara tidak mau pindah ke sebuah komunitas yang baru dengan gembala yang baru, ya. Boleh, saudara. Ada sesuatu yang prinsip. Atau saudara misalnya menikah dengan jemaat di gereja lain, ya, dan saudara memutuskan bersatu dengan pasangan saudara di sana, otomatis saudara pindah komunitas sekaligus pindah gembala. Nah, hal yang prinsip dan benar ini dipahami, dimaklumi, dan diperbolehkan. Namun Anda tidak diperbolehkan pindah karena perkara-perkara sentimental, perkara-perkara sentimen, perkara-perkara yang hanya mungkin salah paham, tidak terima, ya, atau tidak puas. Ada beberapa hal yang berkenaan dengan masalah-masalah pribadi. Nah, hal seperti itu tidak diperkenankan. Karena apa, saudara? Seperti sebuah tanaman ditanam di sebuah pot atau vas, tidak boleh gampang dicabut, dipindah, gampang dicabut, pindah, ya. Harus sampai mengakar kuat, dan itu hanya dimungkinkan kalau ada sebuah gereja lokal dengan gembala setempat, saudara. Jadi boleh dengan catatan benar dan prinsipil. Pertanyaan terakhir, saudara.
Ya, ini khusus. Bagaimana dengan jemaat yang tidak mau mendengar khotbah gembalanya karena dianggap kurang menarik, tidak enak, kurang lucu atau membosankan? Maka jawabannya saudara, ya, kembali kepada prinsip rohani di atas, ya, bahwa Tuhan mengenal setiap domba-dombanya dan tahu cara menuntun domba-dombanya, juga tahu rencana kehendak yang terbaik buat domba-dombanya. Ini prinsip, saudara. Tuhan tahu betul, Tuhan mengenal domba-dombanya, dan itu sudah diwakilkan kepada gembala setempat. Jika domba-dombanya tidak menghormati prinsip rohani ini dan tidak rendah hati menerima wakil Tuhan, yaitu gembala, maka domba-domba ini akan kehilangan tuntunan yang utama, kehilangan arahan, rencana, bimbingan pokok, makanan pokok, ya, secara personal, secara pribadi, ya, rugi, saudara. Ya, karena itu belajarlah untuk menghormati prinsip rohani ini dan taat pada kehendak Tuhan yang sudah mewakilkan kepada para gembala. Ada satu kesaksian, saudara. Waktu saya di sebuah pelayanan di luar Pulau Jawa, tempatnya di Pangkal Pinang, ada seorang gembala sudah tua, jalannya membungkuk, dan cara bicaranya lemah lembut, saudara. Waktu saya tanya, dia adalah gembala dari gereja itu. Dan pengerjaan mengatakan bahwa beliau sebagai gembala tidak bisa berkhotbah dengan berapi-api, dengan menarik, dengan luar biasa. Namun, jemaatnya sangat menghargai. Walaupun mungkin khotbahnya, Yesus adalah gembala yang baik, Yesus adalah penolong dan sebagainya, hanya sederhana. Tapi jemaatnya menghormati, menghargai beliau sebagai wakilnya Tuhan. Terbukti jemaat di situ diberkati Tuhan, tidak hanya secara rohani, tapi juga diberkati secara jasmani. Itulah prinsip rohani yang saudara harus camkan betul dalam perkara ini. Maka saya punya penutupnya. Ada kata yang penting untuk penutupnya, saudara. Saudara perhatikan baik-baik, ya. Penutupnya adalah mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan itu harus ditunjukkan juga kepada orang-orang yang ditunjuk Tuhan sebagai wakil-wakilnya. Tidak hanya kepada rasul, nabi, pemberita Injil, guru atau pengajar, namun juga kepada wakilnya, yaitu para gembala, saudara. Ya. Kasih dan hormat ini tidak hanya ditunjukkan kepada Tuhan saja, namun juga wajib ditunjukkan, diberikan kepada wakil-wakil Tuhan atau para gembala. Ya. Kasih dan hormat inilah yang menarik tuntunan Tuhan. Mengasihi Tuhan, jadi saya ulangi, saudara, ya, saya ulangi. Mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan itu harus ditunjukkan juga kepada orang-orang yang ditunjuk Tuhan sebagai wakil-wakilnya di bumi ini, termasuk para gembala. Ya, kasih dan hormat inilah yang menarik tuntunan dan berkat Tuhan, tidak terhalang dalam hidup saudara sebagai domba-dombanya Tuhan. Puji Tuhan, itulah yang saya sampaikan kepada saudara. Kiranya saudara menangkap, dan mulai hari ini belajarlah saudara mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, namun juga mengasihi dan menghormati wakil Tuhan, yaitu gembala setempat. Tuhan pasti memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang agung dan utama. Kami bersyukur Engkau mengenal setiap kami domba-dombamu dengan begitu luar biasa. Dan Engkau tahu cara menggembalakan kami, Engkau tahu cara memberkati kami. Dan prinsip ini sudah Kau wakilkan juga kepada para wakil-wakilmu di bumi ini. Tidak hanya kepada rasul, nabi, pengajar, dan juga kepada berita Injil, namun juga kepada para gembala. Karena itu ajarkan kepada kami setiap domba-dombamu Tuhan, agar juga menghargai, menghormati wakil-wakilmu di bumi ini, sehingga berkat rancangan Tuhan dalam hidup kami sebagai umatmu
tidak terhalang, namun terus akan ada dalam hidup kami sampai kami mencapai tingkat kedewasaan yang Tuhan izinkan. Kami mengenal anak Allah yang hidup, Yesus Kristus dengan benar, dan berkat-berkat Tuhan tidak hanya secara rohani saja, tapi secara jasmani akan melimpah dalam hidup kami. Di dalam dan demi namamu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh anugerah kemurahan-Nya, diberkatilah saudara semuanya oleh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam satu nama Yesus Kristus, akan senantiasa memberkati kita semuanya, menyertai kita semuanya dari saat ini sampai Dia datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur saudara sudah mengikuti dengan rendah hati. Saudara pasti diberkati. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dan saya juga percaya Tuhan akan terus memberkati saudara. Sampai jumpa dan shalom.